Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, ini ada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, Bapak Arjuna Widada SH yang mewakili. Tadi saya lihat kayaknya yang mewakili, enggak, beliaunya sendiri yang hadir, beliaunya di mana ya? Mas Anggun kayaknya tadi yang hadir ya. Kemudian ada Kepala Kemenak Kudus, Bapak Haji Soni Wardana, SHGM PD, Bapak Asep Indrayana, MPD Kon, selaku Ketua FKP TKI, kemudian Bapak Sabtono, Eskom, MPD, selaku sebagai narasumber webinar, serta peserta webinar yang berbahagia. Pesertanya ada berapa ya ini ya? Ada sekitar 400-an ya, selamat datang. 500 Ibu, Oke, oke. 500 ini. Oke. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan taufiknya maka pada siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan webinar digitalisasi pendidikan. Hadirin yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada FKP TKI yang tentunya telah menginisiasi kegiatan webinar ini secara gratis. Dan ini merupakan bentuk sinergi yang luar biasa bagi kemajuan SDM tentunya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kudus sendiri, serta ini merupakan sebagai bentuk langkah nyata dalam mendukung visi Kudus bangkit menuju kabupaten modern, religius, cerdas, dan sejahtera. Sini kita sedang berada pada era di mana perubahan terjadi dalam hitungan detik. Jadi, maka tema yang diangkat pada webinar yang hari ini yaitu digitalisasi pendidikan, itu merupakan tema yang sangat tepat sasaran, dan tentunya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini tentunya kita tahu tantangan terbesar itu bukan pada penyediaan alatnya, melainkan pada kesiapan mental dan keterampilan orang-orang di baliknya atau SDM-nya, yaitu Bapak Ibu sekalian sebagai pendidik dan tentunya tenaga pendidikan. Pemerintahan Kabupaten Kudus tentunya berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem pendidikan digital, namun pemerintahan tidak bisa berjalan sendiri. Jadi di sini kehadiran organisasi seperti FKP TKI sangat kami butuhkan untuk menjadi jembatan transformasi teknologi hingga ke sekolah-sekolah. Kepada para peserta yang mengikuti webinar, tentunya mohon untuk menjadikan digitalisasi ini sebagai sarana untuk memperkaya pengetahuan dan kemampuan. Tentunya kita gunakan ini sebagai hal yang positif, sehingga selalu siap dalam membimbing siswa-siswi di sekolah. Dan kepada jajaran Dinas Pendidikan, saya berharap untuk bisa terus mengawal transformasi digital ini agar menyentuh seluruh lapisan pendidik di Kabupaten Kudus. Dan tentunya kita harus menyadari bahwa di tangan para pendidik yang adaptif terhadap teknologi, maka nanti akan lahir generasi-generasi emas yang siap menghadapi tantangan. Dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar digitalisasi pendidikan secara resmi saya nyatakan dibuka. Bismillah, semoga kegiatan ini tentunya berjalan lancar dan membawa berkah bagi kemajuan pendidikan kita. Sekali lagi, selamat mengikuti webinar. Semoga tentunya webinar ini bisa bermanfaat dan mungkin yang belum ikut webinar, mungkin nanti yang ikut bisa saling bertukar informasi, transfer ilmu untuk teman-teman yang belum bisa mengikuti webinar. Cukup sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Belida Putri Sabrina Bilton yang sudah membuka kegiatan webinar pada siang hari ini. Terima kasih pada jajaran pemerintahan Kabupaten Kudus yang sudah mendukung kegiatan FKP TKI pada siang dan sore hari ini. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti yaitu webinar, eh, di mana nanti narasumbernya yaitu Bapak Sabtono Eskom MPD yang akan dipandu oleh Ibu Evi Murniati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Eh, Bapak Sabtono. Bapak. Ya, Bu Evi. ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang luar hebat semuanya, J.
yang sudah siang hari ini Assalamualaikum. meluangkan waktu untuk kegiatan eh, prioritas ya untuk anak didik kita, yaitu digitalisasi pendidikan, karena kita memang pendidik yang perlu mempersiapkan untuk anak-anak ya ke depannya seperti apa. Jadi, Bapak Ibu, sebelum kita ke acara inti, saya akan bacakan narasumber kita, nggih. Bapak Saptono, Sarjana Komputer, Magister Pendidikan. Beliau adalah Ibu Evi, mohon maaf, termut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Sebelum acara inti, ya Bapak Ibu, saya akan paparkan biodata narasumber kita hari ini, ya Bapak Ibu. Beliau yang terhormat Bapak Saptono, Sarjana Komputer, Magister Pendidikan. Beliau adalah guru SMP Negeri 27 Surakarta. Kemudian beliau adalah Co-Kapten Belajar ID sekaligus Ketua MGMP Informatika Kota Surakarta. Nah, kita tunggu paparan beliau ya Bapak Ibu tentang digitalisasi pendidikan. Monggo Bapak, kami haturkan 35 menit ke depan. Monggo. Ya, terima kasih Ibu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati Kabupaten Kudus, Ibu Belida Putri Sabrina Pirton. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kudus, Bapak Harjuna Widada SH. Yang kami hormati Kepala Dinas Kemenak Kudus, Bapak Soni Wardana. Yang hormati Ketua FKPTKI Bapak Asep Indrayana dan teman-teman seluruh panitia FKPTKI, baik itu moderator, kemudian pembawa acara dan lain-lain sebagainya yang berada di balik layar yang berbahagia. Dan serta tak lupa Ibu Evi ya, yang hari ini mendampingi kita bersama pada siang hari ini. Serta Bapak Ibu seluruh peserta webinar dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, terkhususnya dari Kabupaten Kudus ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul meskipun secara daring dalam kegiatan webinar digitalisasi pendidikan. Semoga kegiatan ini menjadi wadah untuk berbagi inspirasi, memperluas wawasan, dan memperkuat komitmen kita bersama dalam memajukan dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelumnya, saya ingin menyapa Bapak Ibu. Pada siang hari ini tentunya webinar tentang digitalisasi pendidikan itu cukup sering Bapak Ibu ikuti ya. Tetapi saya ingin melihat Bapak Ibu kira-kira sejauh mana Bapak Ibu sudah pernah mengikuti kegiatan ini, dan di sini nanti Bapak Ibu saya sedikit berbagi kepada Bapak Ibu tentang rumah pendidikan tentunya, yang mana itu yang diluncurkan oleh Gus Datin 1 tahun yang lalu, dan saya ingin lihat nanti responnya Bapak Ibu, serta kita nanti akan mempraktikkan dalam penggunaan PID, ya, papan interaktif digital. Karena kita ketahui bahwa setiap sekolah di seluruh Indonesia sudah mendapatkan PID itu, dan mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah mempraktekkan ataupun mungkin baru melihat. Nah, ini nanti kita bersama-sama kita latihan bareng, dan nanti di sini webinar kita nanti sistemnya hybrid, jadi nanti ada teman kami yang akan membantu untuk kegiatan apa, mempraktekkan penggunaan PID-nya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke materi yang rumah pendidikan. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin melihat reaksinya, tolong ditulis di kolom chat apakah Bapak Ibu sudah pernah membuka ataupun menggunakan, bahkan selalu menggunakan untuk rumah pendidikan ini. Bapak Ibu tolong dibantu ditulis di kolom chat. Karena ini kedua kali saya mengisi kegiatan ini ya, tapi dulu juga sudah rumah pendidikan, mungkin yang dulu sudah pernah mengikuti ataupun apa namanya eh, sudah mengikuti ikut lagi. Kalau ini yang belum,
Saya lihat di sini partisipan semuanya kok belum pernah ya saya bacanya ya. Wah, belum ya. Oke, oke, oke. Ini Bapak Ibu. Belum Kayaknya dulu semua. itu sudah dengan J, belum J, J. J, Bapak Ibu terima kasih. Di sini ada 42 komentar yang mana ini semuanya menyatakan belum ini. Bu Evi, Bu Ya, Evi, ini Bu Evi. mayoritas belum ini, Pak. Saya baca Iya, ini. oke. Kalau mayoritas belum, Oke. berarti nanti kita Oke. anu nggih, Bu Evi nggih, kita pancing dari Kilas awal, lagi. kemudian Ya, nanti juga J. kita praktekkan. Durasi kita nanti sampai jam berapa nggih, Bu Evi? Kalau tadi sesuai rencana itu 35 menit, tapi ini karena bisa sampai jam 3 mungkin ini masih panjang lagi, Pak. Bisa, Pak. Monggo. Oh, ya, ya, Ini ya, baru jam ya, ya. berapa ini? J. Oke. Ya, diusahakan nanti cepat aja nggih. Jam Nanti 3 untuk selesai, J. teori-teorinya saya cepat aja. Nanti kita banyakin prakteknya nggih, Bapak Ibu. Nggih. Apa namanya? Untuk ini Bapak Ibu tentang rumah pendidikan ini sebenarnya sudah diluncurkan, bahkan ini sudah di tahun kedua, sudah berada di tahun kedua Bapak Ibu. Jadi seharusnya ini sudah banyak yang mengetahui, padahal ini sudah apa di tahun 2026 dan itu diluncurkan di awal tahun 2025. Dan tidak apa-apa Bapak Ibu, belum terlambat dan kita nanti akan mencoba kita belajar bersama tentang rumah pendidikan. Begitu nggih Bapak Ibu, izin saya share screen nggih. Nggih, sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, Ya, sudah, Pak. Jelas, J. Oh ya, oke Bapak Ibu. Ini nanti apa namanya? Tadi sudah diperkenalkan saya ya oleh Ibu Evi yang mana saya adalah guru SMP Negeri 27 Surakarta, sekaligus untuk tahun ini juga mendapatkan SK dari Pusdatin selaku guru pejuang digital, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk presensinya, mohon maaf, saya minta izin dua presensi, Bapak Ibu. Yang pertama presensi dari FKI, yang mana nanti presensi itu digunakan untuk sertifikat. Kemudian yang kedua presensi dari Pusdatin, itu linknya nanti langsung dari sana, dan data Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti kegiatan ini nanti akan terekam di sana. Jadi mohon jangan dilewatkan mengisi dua link, namun yang dari Pusdatin nanti akan ada cukup banyak pertanyaan. Nah, hari ini Bapak Ibu rumah pendidikan ini luar biasa banyaknya ya, fasilitas yang ada. Yang tadinya aplikasi yang di Kemendikbudrismen itu ada beratus-ratus dan secara terpisah dan sekarang digabungkan menjadi satu. Nah, ini yang membuat kemudahan yang luar biasa, terobosan yang luar biasa di tahun 2025 kemarin dan ini berlanjut di 2020. Contohnya untuk aplikasi yang ada itu ada sekolah kita, akun belajar ID, kemudian ada PPDB, ada pelaporan, ada Dapodik, ada Merdeka Mengajar dan banyak lagi, Bapak Ibu. Nah, di sini digabungkan menjadi satu, yaitu rumah pendidikan. Dan ketika panjenengan memanggil satu aplikasi itu, semua nanti akan muncul begitu, Bapak Ibu. Ini perlu saya ceritakan sedikit, nggih, dari semuanya yang tadinya aplikasi itu terpisah-pisah dan sekarang menjadi satu, itu ternyata mempersingkat semuanya, baik itu layanan, waktu, anggaran, penggunaan, pengalaman pengguna, dan desain, itu semuanya sudah terkolaborasi menjadi satu, dikemas sedemikian rupa, sebagus mungkin, sesimpel mungkin tampilannya, sesederhana mungkin, sehingga Bapak Ibu ketika mengakses itu langsung bisa paham gitu ya. Dan tentunya anggaran dari pemerintah pun juga akan lebih efisien daripada kegiatan sebelumnya.
Di sini untuk super aplikasi rumah pendidikan ada 8 ruang Bapak Ibu. Yang pertama ada ruang GTK, kemudian ada ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang orang tua, ruang publik. Nah, ini apa? Ada ruang pemerintah juga Bapak Ibu. Jadi apa? Sangat lengkap sekali yang didesain oleh super aplikasi di rumah pendidikan ini. Kemudian untuk apa? Masa depan dari kolaborasi pendidikan ini ada banyak sekali integrasi layanannya, kemudian ada juga partisipasi aktor pendidikan yang ada di Indonesia. Nanti di kedepannya Bapak Ibu itu akan eh, isian konten dan seterusnya itu bisa diisi oleh Bapak Ibu. Ya, ini kita percepat aja untuk teori-teorinya. Nanti PPT bisa saya share nih Bapak Ibu, biar nanti panjenengan bisa langsung menikmati bagaimana kalau kita praktek, terus kita juga menggunakan PID-nya kayak gitu, ya. Di sini ada ruang pemerintah, ini penyelenggaranya pemilik platformnya adalah Kepala Badan Standar Kurikulum, kemudian ruang mitra, ada Sekretaris Jenderal, ada Pendidikan Layanan Khusus, ada Siplah yang mungkin Bapak Ibu sudah mengoperasikan, Bapak Ibu bendara mungkin sudah terbiasa ya menggunakan Siplah, itu sekarang sudah terintegrasi menjadi satu ruang. Kemudian ada ruang publik, di sini adalah masyarakat Indonesia usia produktif, ada Kepala Badan Standar Kurikulum dan Pusat Bukuan serta Sekretaris Jenderal, serta ruang orang tua. Ini rilisnya sepertinya nanti, ini tahun 2026, ini tahun kedua. Ini pemiliknya adalah Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Layanan Khusus, dan Sekretaris Jenderal. Nah, di sini apa dari teman-teman dari Bapak Ibu dan pengguna itu ada beberapa perbincangan yang mengatakan ini adalah kegiatan yang sangat positif, dan masukan-masukan ini sangat apa dibutuhkan oleh Pusdatin dalam mengembangkan rumah pendidikan. Dan Bapak Ibu lihat di sini kita sudah berada di fase 2 di penguatan ekosistem. Kalau yang kemarin itu di pengembangan dan integrasi sebagai portal informasi. Mungkin Bapak Ibu yang pernah membuka di awal-awal dulu, loh ini belum ada isinya. Saya ngajar ini, mapel ini nggak ada. Dulu seperti itu. Dan sudah semakin ke sini itu semakin dilengkapi, dilengkapi, dilengkapi. Jadi seperti itu. Dan saat ini kita berada di fase kedua, dan tentunya untuk konten dan seterusnya itu sudah jauh lebih bagus, dan isinya itu sudah menyesuaikan dari apa yang menjadi harapan dari murid, masyarakat, orang tua maupun dari pihak dinas. Kemarin kebetulan untuk Kota Surakarta juga dikunjungi oleh Pusdatin dalam rangka untuk saling sharing bersama dengan Universitas Tidar Magelang. Kemarin di Surakarta juga membahas tentang ini, pengembangan-pengembangan selanjutnya, masukannya dari murid, jadi menghadirkan murid, menghadirkan orang tua, menghadirkan guru, menghadirkan kepala sekolah, yang mana ini nanti tampilannya itu akan semakin lengkap dan semakin sempurna, begitu Bapak Ibu. Ya, ini tahapan yang sudah kita lalui di tahun kemarin, Bapak Ibu. Nah, untuk mengakses rumah pendidikan, ya karena tadi Bapak Ibu banyak yang belum, jadi kita eh, lakukan bagaimana cara mengakses ya. Rumah pendidikan ini bisa kita jelajahi dengan sangat mudah, bisa melalui web maupun bisa melalui Play Store di handphone kita, Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Dengan menggunakan perangkat kita, HP, itu kita bisa mengunduh rumah pendidikan melalui Play Store. Kemudian dengan begitu kita tidak ada alasan kita membuka dari mana aja gitu ya. Karena memang ini benar-benar diberi kemudahan baik murid maupun guru, dimanapun kapanpun kita bisa mengakses, bisa belajar dari apa yang disediakan dari konten yang ada di rumah pendidikan. Kemudian jika kita longgar, kita duduk dengan di depan laptop atau mungkin di depan PID kita,
itu bisa diakses langsung melalui rumah.pendidikan.go.id. Jadi ada dua cara ya Bapak Ibu ya. Tentunya ini dua-duanya sangat mudah sekali untuk dilakukan. Oke. Di sini untuk ruang pendidikan tadi saya sudah matur nggih Bapak Ibu, ada ruang murid, ruang sekolah, ruang GTK, ruang mitra, ruang bahasa, ruang orang tua, ruang publik dan ruang pemerintah. Hari ini nanti kita fokuskan ini kita untuk melayani anak-anak di ruang murid ya Bapak Ibu. Kita oprek ruang murid yang akan kita buka nanti dan nanti bersama partner saya, tapi nanti ya kita juga sekaligus latihan menggunakan PID itu Bapak Ibu. Jadi di ruang murid ini ternyata isinya banyak sekali loh Bapak Ibu. Ada sumber belajarnya, kemudian ada buku bacaan digital, ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, ini semua ada di ruang publik. Ada album lagu anak, nah, kemudian ada bank soal nanti ke depannya. Ini mungkin sudah rilis, tapi kalau waktu kemarin itu belum. Jadi ada rapor digital juga, ada riwayat pendidikan juga. Nah, ini karena memang ini benar-benar terkolaborasi. Ya, jadi seperti itu, Bapak Ibu. Untuk ruang sekolah itu ada profil sekolah, kemudian rapor satuan pendidikan dan rencana kegiatan dan belanja sekolah. Ini semuanya Arkas itu nanti juga masuk ke sini semua alamatnya. Kemudian ada bantuan operasional sekolah, ada juga akun pendidikan ya, akun pendidikan belajar ID ini juga terkoneksi ke sini. Ada juga ruang bahasa, ada kamus bahasa dan penerjemahan daring, ada layanan UKPI. Dan UKBI itu apa toh? UKBI itu tes standar untuk memperkuat kemahiran kita dalam penutur bahasa Indonesia. Itu nanti kita bisa melakukan uji tes di situ apakah kita sudah seberapa persen kita menguasai. Ada juga BIPA daring, BIPA daring ya. Di sini penyedia akses bagi penerima manfaat kepentingan program BIPA dalam layanan kebipaan dan sumbernya. Kemudian ada neraca pendidikan daerah, dan ini mungkin kita nggak nyentuh ini ya Bapak Ibu Guru ya. Nah, dan ada juga akun pendidikan dan rapor pendidikan, publikasi ilmiah, jadi jurnal, review bisa diakses diterbitkan di sini nanti. Mitra Barjas juga, mitra barang dan jasa, yang biasa bendahara ini yang melakukan transaksi simpelah. Ya. Pusat perbukuan juga, ada majalah pendidikan, ada bantuan pendidikan dan seterusnya. Ini banyak sekali. Pokoknya panjenengan nanti ketika buka itu, wah kita akan berselancar di situ sangat menyenangkan sekali dan banyak sekali informasi yang terkait tentang dunia pendidikan. Nah ini ada juga ruang orang tua tapi belum rilis dan kemarin ketika tim Pusdatin itu datang ke Surakarta untuk mencoba menjelajahi kebutuhan apa saja yang bisa ditampilkan di sini untuk kepentingan orang tua. Nah, ini ada ini rencananya ada panduan pendampingan dan konsultasi pendidikan. Nanti mungkin berupa akun atau apa. Ini belum rilis secara resmi. Ya, jadi saat ini yang ini masih dalam tahap pengumpulan data. Nah, jadi nanti Bapak Ibu begitu lengkapnya eh, dari rumah pendidikan ini untuk kebutuhan Bapak Ibu semua. Kalau yang ruang GTK tentunya Bapak Ibu sudah terbiasa ya dengan menggunakan fitur ini karena ada diklat, ada pelatihan mandiri, ada pengelolaan kinerja, tentu yang ini yang paling sering digunakan. Kemudian juga yang mungkin Bapak Ibu yang pernah mengikuti seleksi kepala sekolah ini juga di ruang GTK ini yang ada di rumah pendidikan. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Eh, Logo-logonya kalau ruang murid itu seperti ini, kemudian rumah pemerintah, ruang GTK, itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kayak
sampai nanti kelamaan malah nganu nanti ya. Halo Bu Evi. Ya, monggo Bapak Ibu. Ini untuk paparan awal, ya Bapak. Tadi kan Bapak mau mempraktekkan ya, Iya, untuk betul. aplikasi. Iya, Mungkin saya untuk tanya dulu kaitannya dengan materi ini dulu, boleh Bapak? Saya buka beberapa guru dulu, Bapak Ibu guru, monggo. oh boleh, monggo satu satu atau dua karena nanti kalau Oke. kalau apa Oke. banyak nanti yang sesi Kelamaan duanya ya, kita nanti tidak jadi ya praktek nanti. emang karena yang paling fokus nanti malah di situ karena saya yakin Bapak Ibu kecuali yang memegang itu ya IFP itu biasanya dalam satu sekolah mungkin ya alhamdulillah kalau sudah dilaksanakan pelatihan karena ada yang menerimanya itu menjelang liburan kemarin dan ini masuk di semester awal juga baru beberapa hari belum sempat ada pelatihan dengan rekan satu kantor sehingga apa namanya eh, kita mencoba kita awali dulu nanti seperti itu. Apa langsung kita mulai yang menggunakan PID? Monggo Bapak nggih Nanti bisa ngobrolnya, memanfaatkan iya. Nggih, ngobrolnya nanti aja karena ini memang iya banyak ngobrolnya sekali nanti aja nggih Bu Evi yang nggih. menarik Iya, untuk kita kupas nggih. Monggo, lanjeng aja iya Pak. Lanjut nggih, nggih. nggih. Ini saya hentikan dulu untuk share screen-nya Bapak Ibu. Di sini saya akan bersama dengan teman saya, partner saya, Ibu Wahyu Hidayati, ini teman saya satu kantor. Kebetulan apa namanya, kalau kami di tempat kami itu biasa berbagi seperti itu dan ketika saya menjawil untuk ngajak kegiatan webinar ini, beliau sudah sangat eh, respon untuk bisa mengikuti dan bisa mendampingi dalam kegiatan ini. Eh, Bu Wahyu bisa berkenalan? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi selamat siang Bapak Ibu semuanya yang terhormat, Bapak Ibu panitia webinar digitalisasi pendidikan dan Bapak Ibu peserta webinar digitalisasi pendidikan. Perkenalkan, nama saya di sini Wahyu Hidayati. Saya partner dari Bapak narasumber kita, Bapak Sabtono Eskom MPD. Di sini saya nanti akan mempraktekkan penggunaan IRP atau yang kita kenal dengan PID dan juga mempraktekkan penggunaan dari rumah pendidikan seperti itu. Ini langsung saja nih Bapak, saya berdiri, mohon izin untuk berdiri untuk mempraktekkan penggunaan PID dan IRP-nya. Oke, Cik. Begitu Bapak Ibu, ini partner saya masih muda sekali. Memang di sekolah kami itu isinya guru muda-muda semua. Kalau saya paling tua di sini. Jadi apa namanya? Kita nanti akan belajar bersama menggunakan PID-nya. Ini guru beliau guru IPA, Ibu Wahyu ini. Mohon maaf tadi mic-nya suaranya keluarnya dari tampilan saya karena kebetulan kita satu ruangan nanti kalau terjadi feedback kayak gitu. Jadi kita satu satu suara saja. Ini Bapak Ibu kita belajar menggunakan PID ya. Ini langsung saya sharekan ini untuk PID-nya. Ini Bu Wahyu bisa bisa dengan penjelasan lebih keras. Coba dicoba Bu Wahyu, coba suaranya masuk nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah masuk Bapak Ibu? Masuk. Masuk Oh jelas iya, nih. masuk ya. Sudah jelas sih Oke, suaranya. Kita mulai untuk penggunaan PID. Kita mulai dengan menyalakan. Di sini ada tombol warna merah. Kita tinggal pencet aja Bapak Ibu sampai warnanya menjadi biru. Ya. Kita tunggu proses bootingnya mulai. Di sini dengan tanda ada merah putih. Masih loading terlebih dahulu. Kita tunggu. Kemudian di sini ada beberapa perangkat tambahan. Di atas di sini ada kamera Bapak Ibu yang bisa digunakan untuk foto, kemudian untuk video juga bisa. Kemudian di sini juga ada tambahan, ada pena stylus yang nanti bisa digunakan untuk menulis di papan tulis digitalnya. Ini bisa diletakkan di depan sini karena ada magnetnya. Jadi tidak khawatir untuk jatuh. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Ya Bu Wahyu, ya.
Kebetulan kan tampilannya nggak kurang jelas di pojok tadi. Tombol powernya berada di pojok kanan bawah, nggih, Bapak Ibu. Jadi tombol power itu ada di pojok kanan bawah yang tadi dipencet oleh Ibu Wahyu. Monggo bisa dilanjutkan, Ibu Wahyu. Saya lanjutkan, kemudian kalau sudah tampilan seperti ini, kadang untuk PID dari beberapa sekolah ada yang dikunci pakai password, tapi untuk sekolah kita tidak, jadi tinggal digeser ke atas saja. Nah, tampilan beranda depannya seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah aplikasi-aplikasi secara umum yang sering dipakai ada di tampilan depan. Tapi kalau mau melihat aplikasi lainnya, itu kita geser ke atas. Di sini banyak aplikasi yang sudah terinstall, yang biasanya kita pakai untuk pembelajaran. Di sini ada Google Classroom, ada juga YouTube, kemudian juga ada Play Store. Jadi penggunaannya seperti kita menggunakan HP ya Bapak Ibu. Seperti Android biasanya. Kalau kita menginstal berbagai aplikasi lainnya, bisa pakai Play Store kita install. Ini banyak aplikasi yang sudah terinstall. Kemudian kita kembali. Nah, di atas ini Bapak Ibu, ini juga ada beberapa pengaturan. Jadi ada internet, kita bisa menghubungkan internet menggunakan WiFi yang ada di sekolah maupun dari WiFi dari HP kita. Kemudian PID ini juga bisa sebagai hotspot. Jadi bisa mengirimkan sinyal ke HP kita maupun ke laptop kita. Kemudian juga dilengkapi dengan Bluetooth, sehingga kalau kita mungkin suaranya sebenarnya sudah keras, kalau mau lebih keras lagi bisa kita sambungkan ke speaker eksternal dan yang lainnya. Kemudian di sini nanti ada tombol untuk mematikan. Jadi untuk mematikan tidak boleh langsung dicabut begitu saja ya Bapak Ibu. Jadi harus dimatikan dengan mengeklik tombol matikan. Tapi ini nanti saja kita explore lebih jauh mengenai IFP ini. Ada fitur unggulannya di sini yaitu papan tulis digital yang mungkin Bapak Ibu yang di sekolahnya sudah ada IFP, sudah pernah menggunakannya. Ini kita coba kenal lagi fitur-fitur yang ada di sini. Yang pertama di sini ada warna. Warna ini nanti untuk memilih, kalau kita mau menulis dengan bolpen warna-warni, kita nggak perlu nyediain bolpen banyak sekarang atau spidol banyak, kita tinggal pilih aja warna yang kita sukai dari sini. Di sini kemudian ada menu sikat. Kalau kita pilih sikat, Bapak Ibu, kita bisa menulis sesuai keinginan kita menggunakan jari aja. Misalkan tadi kita sudah membahas mengenai rumah pendidikan. Kita bisa tulis rumah pendidikan di sini menggunakan menu sikat. Kemudian di sampingnya Bapak Ibu ada menu stabilo. Stabilo kalau kita klik, kita bisa pilih warna. Misalkan rumah pendidikan ini mau kita stabilo seperti itu, tinggal digeser aja seperti ini. Kemudian juga ada menu pilih di sini. Menu pilih ini adalah untuk menseleksi kalimat atau gambar mana yang mau kita pilih. Misalkan saya mau memilih tentang pendidikan. Nah, di sini akan ke blok. Di sini ada fitur mau ganti warna. Oh, nggak mau yang warna hitam, mau ganti warna jadi merah, jadi hijau, biru, bisa. Bisa juga ini kita copy. Jadi kita pilih, kemudian kita salin. Mau di copy berapa banyak bisa. Jadi kita nggak perlu nulis ulang kembali. Ini sudah ada. Kemudian di sini ada menu hapus. Misalkan kita salah tulis, kita bisa hapus pakai jari kita. Seperti biasa di sini hapus bisa. Jadi nggak perlu nyari penghapus lagi, langsung dihapus pakai jari tangan. Selain itu, di sini menu penghapus ada juga menu penghapus lingkaran. Kalau kita ini klik, misal kita mau menghapus pendidikan ini, tinggal kita lingkarin saja, nanti akan hilang. Ada lagi menu hapus yang kalau kita udah nulis banyak, kita mau langsung hapus semuanya. Itu tinggal klik, kemudian geser untuk menghapus. Nanti semua yang ada di layar PID ini atau IFP ini akan terhapus. Selanjutnya, di sini ada menu memasukkan. Di sini ada banyak fitur yang bisa kita masukkan. Kita insert ke dalam papan tulis digital ini. Yang pertama, ini ada foto. Kalau kita klik foto, nanti akan diarahkan ke folder kita. Misalkan punya foto. Tapi misalkan belum ada, ya belum ada di situ.
Kemudian bisa tambah grafik. Nah, grafik ini di sini sudah ada grafik-grafik yang paten ada. Contohnya di sini ada persegi. Jadi kita bisa buat persegi. Bisa cocok untuk guru matematika. Mau misalkan mau membuat anak-anak diminta untuk menghitung luas dari persegi ini berapa. Atau misalkan nanti ada grafik lain, misalkan lingkaran. Kemudian anak-anak diminta untuk menghitung luas lingkaran, bisa menggunakan grafik. Kemudian ada fitur lainnya juga, di sini ada meja. Meja ini seperti kita insert tabel ya, kotak-kotak. Jadi kita mau bikin kotakan yang berapa baris dan berapa kolom, tinggal kita pilih di sini, geser aja. Misalkan kita mau bikin 4 kali 4, tinggal pilih oke. Di sini sudah ada, nah, sudah tampil di sini. Selain itu masih ada lagi, ada tambahan catatan. Jadi kalau kita mau nambah sticky note seperti catatan seperti itu, bisa kita tambahkan di sini dengan milih warna yang kita sukai. Ini juga bisa digeser, misalkan ke pojok juga bisa. Kemudian ada lagi fitur tambahannya yaitu alat. Alat ini berupa penggaris. Jadi misalkan tadi kita punya persegi, mau kita ukur nih tadi berapa panjangnya, bisa kita geser aja. Oh, ternyata ini panjangnya 7,4 cm. Kita tulis misal untuk penjelasan anak-anak ini 7,4 cm anak-anak gitu. Ini untuk fitur tambahannya ada alat. Selain itu Bapak Ibu, selain fitur-fitur ini tadi, kita juga bisa memanfaatkan papan tulis digital ini untuk pembelajaran interaktif dengan anak didik kita. Jadi yang ke depan bisa banyak siswa gitu. Nah, ini kita praktekkan, misalkan layar ini kita bagi dua dengan cara klik memasukkan, kita buat papan tulis putih ganda. Nah, ini sudah terpisah jadi dua, ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Mungkin Bapak Sabtono bisa dibantu untuk menuliskan yang di sebelah kanan, saya nulis yang di sebelah kiri. Apa namanya, Bapak Ibu, untuk kegiatan ini nanti kita bagi beberapa segmen. Yang pertama kita belajar menghidupkan tadi sudah, kemudian mematikan nanti, kemudian menggunakan papan tulis. Papan tulisnya kita bagi dua bisa ternyata ya, kemudian satu aja bisa. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kita coba kita menulis bareng-bareng ya, belajar. Ya, ini kita apa namanya Bapak Ibu, kita bisa menulis secara bersamaan. Di sini bisa dibagi menjadi dua, ataupun juga satu papan tulis pun dipakai tulis secara bersamaan juga bisa. Nah, ini ada beberapa pengaturan yang memang harus Bapak Ibu lakukan. Tidak bisa langsung serta-merta bisa multi user kayak gitu, enggak. Tetapi cara settingnya pun sangat mudah ya. Kalau kita tadi mau buka papan tulis, tinggal klik papan tulis digital. Sudah, kemudian setelah itu kita ingin bagi dua. Tadi dengan lewat apa, Bu Ayu pengaturannya? Pilih Memasukkan, tanda memasukkan, kemudian jadi dibagi menjadi dua. Kemudian untuk memilih warna, kita tidak perlu pakai spidol warna-warni, kita tinggal klik warna. Tadi sudah ya. Jadi sangat-sangat mudah sekali. Kemudian bagaimana cara menghapusnya? Tadi Bu Ayu sudah menyampaikan belum tadi? Sudah. Sudah ya, untuk menghapus. Kalau keseluruhan yang mau dihapus, tinggal geser yang di bagian sini. Ada simbol geser menghapus. Ke kanan ini akan hilang semua. Atau kalau hanya bagian-bagian tertentu yang dihapus, bisa pilih menghapus, kemudian diklik. Sangat mudah ya Bapak Ibu, dan tentunya tidak ada polusi, tidak ada debu, tidak ada aroma, karena ini berupa digital ya. Jadi dengan seperti ini nanti Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu segera diminta untuk latihan bareng-bareng dengan satu sekolah. Tentunya setiap sekolah pasti sudah ada yang mahir dalam mengoperasikan ini, dan ini sebagai pemula. Kenapa kita hadir di awal tahun setelah UFP ini muncul ya, biar Bapak Ibu semangat. Kita apa namanya,
dalam mengoperasikan alat ini itu biar semangat begitu Bapak Ibu. Terus selanjutnya kita gunakan yang multi user, yang satu papan tulis Bu Ayu. Ya, papan tulisnya kembali ke utuh. Bagaimana cara mengoperasikannya bisa dijelaskan Bu Ayu? Baik, terima kasih besar. Selanjutnya di sini ada menu pengaturan ya Bapak Ibu. Kalau kita klik, di sini ada beberapa setting penulisan yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita bahas dulu dari atas, ada efek kuas. Kalau kita ini nyalakan, nah tulisan kita akan lebih estetik Bapak Ibu. Jadi misalkan tadi rumah pendidikan seperti biasa, kalau kita pakai efek kuas, ujungnya itu seperti lancip. Jadi membuat tulisan kita lebih menarik seperti itu. Selanjutnya, untuk pengaturan lainnya, di sini ada banyak penulis. Ini. Kalau kita aktifkan banyak penulis, nanti akan respon tangan kita akan lebih banyak bisa digunakan di sini. Jadi misalkan 2 orang, 3 orang langsung menulis, Ya, bisa. kita coba. Nah, ini memungkinkan ketika Bapak Ibu ketika mungkin guru meminta anak untuk menuliskan penjelasan di depan, mungkin bareng-bareng menulis di papan tulis seperti halnya biasa, ini bisa. Ini bisa multi user, beberapa anak sekaligus itu bisa, ya. Oke. Berikutnya, untuk pengaturan selanjutnya di sini ada grafik pintar. Jadi kalau kita menuliskan grafik tertentu seperti lingkaran, kalau kita buat lingkaran biasa, kok lingkarannya nggak sempurna, nanti akan disempurnakan sendiri dari PID-nya. Selanjutnya, pengaturannya ada transkripsi kata standar. Jadi kalau ini kita aktifkan, tulisan tangan kita, mungkin tulisan tangan saya kurang bisa dibaca sama anak-anak, nanti akan dibuat menjadi karakter standar seperti ketikan. Kita coba, mungkin Bapak Sabto kan Ya, bisa. nulis Rumah. Nah, akan terubah menjadi kata standar seperti ketikan, akan lebih mudah dibaca anak-anak. Ya. Dan, Sudah? ya, ini Bapak Ibu nanti ke apa namanya? Setelah ini ke Rumah pendidikan. ya. Sebelum ke rumah pendidikan, ini ada settingan lainnya, ada mode tulisan pena. Kalau kita aktifkan ini, Bapak Ibu, nanti kita tidak bisa lagi nulis pakai jari kita, berarti kita harus nulisnya pakai stylus. Ini rumah, nah kalau stylus bisa. Untuk menghapusnya masih seperti biasa, boleh pakai ujung stylus. Ini hapus, atau kita hapus seperti biasa bisa. Satu lagi, di sini ada pengaturan dari ubah latar belakang. Jadi kalau ini bosen warna putih terus, Bapak Ibu bisa ganti warnanya menjadi warna kuning, warna hijau, atau warna-warna lain yang Bapak Ibu sukai. Atau misalkan ada guru olahraga yang mau menerangkan mengenai taktik sepak bola. Jadi kita bisa ubah background-nya menjadi lapangan sepak bola. Seperti ini contohnya. Kita hapus dulu. Nah, nanti bisa digambarkan posisi-posisi pemainnya ada di mana, nanti bisa pakai ini. Sekian untuk yang papan tulis digitalnya. Setelah ini kita akan masuk ke rumah pendidikan. Kita akan explore lebih banyak mengenai rumah pendidikan. Ini langsung dibuka saja ya. Iya. Dari Google, kita klik rumah pendidikan, nanti akan muncul website di paling atas itu rumah.pendidikan.go.id. Kita klik saja. Menunggu loading terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Untuk sinyalnya, tunggu proses terlebih dahulu. Maaf, kendala sinyal. Oh, ini sudah muncul. Nah, ini tampilannya sama seperti yang disampaikan Bapak
narasumber kita tadi, Bapak Sabtono, ada ruang BTK, ada ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, mitra, publik, dan orang tua. Tapi pada kali ini kita akan explore lebih jauh mengenai ruang murid. Karena kita banyaknya mungkin nanti akan mengeksplor lebih banyak di sini. Jadi di sini banyak sekali di ruang murid itu layanan yang tersedia, ada sumber belajar, ada latihan soal, ada sumber buku teks pembelajaran, dan ada buku bacaan digital. Untuk saat ini kan banyak literasi dan numerasi yang harus kita tingkatkan di anak-anak. Jadi untuk literasinya, kalau misalkan teks pembelajaran di sekolah, teks buku bacaan di sekolah itu terbatas, kita bisa explore dari sini, Bapak Ibu, dari buku bacaan digital. Kita bisa buka, di sini akan banyak sekali buku bacaan sesuai jenjangnya dari PAUD, SD, SMP maupun SMA secara umum. Nanti banyak yang akan tampil di sini. Masih loading, Bapak Ibu. Nah ini contohnya buku bacaannya banyak sekali dari yang mulai SMP, SMA ataupun umum. Nanti bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu mau menggunakan buku bacaan yang seperti apa. Kemudian selain buku bacaan, di sini juga disediakan mengenai sumber buku teks pembelajaran. Jadi kalau ada buku paket yang kurang seperti itu di sekolah, maka bisa memanfaatkan buku teks pembelajaran yang ada di rumah pendidikan ini. Beberapa mapel banyak, mau buku yang bentuknya PDF, audio, atau yang buku interaktif. Jenjangnya juga banyak dari PAUD sampai ke SMA, pendidikan khusus juga ada. Nanti tinggal dipilih aja mau kelas berapa dan materi pembelajaran yang mana. Nanti bisa di-download dalam bentuk PDF. Dan kemudian juga ada latihan soal, Bapak Ibu. Kalau di sini latihan soalnya itu latihan soal yang berbentuknya STEM. Kemarin saya banyak juga, saya coba mengerjakan juga ada yang untuk kriteria PAUD, SD, mohon maaf, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi nanti bisa langsung dikerjakan di sini. Masing-masing ada 21 soal. Nah, yang banyak lagi yang akan kita eksplor yaitu mengenai sumber belajar, Bapak Ibu. Sumber belajar di sini banyak materi pembelajaran yang sudah ada sumber belajarnya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih aja sesuai mapel Bapak Ibu. Ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Nah, karena di sini kebetulan saya kuliah IPA, saya coba memilih untuk ilmu pengetahuan. Nah, di sini sudah banyak subunit materinya, walaupun masih ada yang belum nampak juga. Di sini saya akan mencoba membuka bagian yang struktur sel dan fungsinya. Coba buka di dalamnya, ternyata banyak sumber belajarnya mengenai struktur sel. Bentuknya juga bermacam-macam. Ada yang bentuknya video, kemudian ada yang bentuknya ada lab maya atau lab virtual, ada juga game edukasinya, seperti itu. Nah, untuk video, coba kita play. Jadi ini seperti video yang ada di YouTube gitu ya, tapi ada di rumah pendidikan. Misalnya seperti itu. Dan ini kita play, nanti ini akan bisa memberikan penjelasan ke anak-anak lewat video. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Masih bersama Kaika dan kali ini kita akan membahas soal IPA, materi sistem organisasi kehidupan. Dia nomor 3 atau memberi. Oke, kita bahas dulu ya nama dan yang ditanyakan fungsi dari bagian yang diberi oleh nomor 3 yaitu. Oke, kita bahas dulu oleh nomor 3 yaitu. Ya Bapak Ibu, misalkan nanti ada fitur tambahan juga ya. Misalkan ketika Bapak Ibu menampilkan video seperti ini dan ternyata
video yang ditampilkan itu penjelasannya masih kurang, Bapak Ibu bisa menambahkan penjelasannya dengan cara menambahkan coret-coretan di video atau di tampilan yang ada di sini, di website atau di Google. Misalkan dengan cara klik pakai 5 jari Bapak Ibu, kemudian di sini ada anotasi, Bapak Ibu klik anotasi, nanti bisa digunakan untuk menulis yang ada di sini. Ini tadi YouTube, kita pause, kemudian kita tambahkan keterangannya. Nomor 1 ini apa? Ini belum ada keterangannya. Misalkan kita tambahin. Oh, nomor 1 ini anak-anak namanya adalah Fatula. Kemudian yang nomor 2 ini adalah dinding sel. Nanti bisa dilengkapi. Oh, fungsinya apa? Nanti bisa ditulis menggunakan jari kita. Seperti saat kita tadi menulis di papan tulis digital. Gitu. Nanti kalau mau keluar, mau kita lanjutkan videonya, tinggal pencet keluar di sini. Tidak usah disimpan, kita lanjut videonya. Akan mulai kembali untuk penjelasannya. Oke, Ya, itu untuk yang tipenya video. Kita coba buka, explore lagi isi dari ruang murid ini. Selain di tadi sumber belajar ada beberapa video, ternyata di ruang murid ini Bapak Ibu juga ada tipe materi yang sifatnya interaktif. Jadi tidak hanya PPT saja, tidak hanya video saja, tapi di dalamnya juga ada games, ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti mungkin bisa digunakan bersama murid untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Kita coba dulu membuka yang materi pembelajaran interaktif. Nah, ini keterangannya belajar seru dengan interaksi 2 arah. Ini ada beberapa mapel. Di sini nanti tinggal pilih aja mapel sesuai Bapak Ibu. Kita coba buka salah satu materi yang di sini. Misalkan ini ada aktivitas permainan bola voli. Berarti ini cocoknya untuk guru olahraga ya Bapak Sabira ya. Olahraga. Nah ini misalkan seperti ini interaktif banget dan lengkap isinya. Coba kita mulai. Nah ini ada petunjuk penggunaan media interaktif ini. Ada TP-nya juga. Ini kalau petunjuk kita klik akan muncul petunjuk. Kemudian kalau kita klik TP-nya nanti muncul TP-nya. Kemudian kalau kita pilih materi nanti juga akan muncul materinya. Nah ini ada pertanyaan pemantik dulu sebelum kita masuk materi. Jadi seperti pembelajaran kita pada umumnya ya Pak ya. Jadi sebelum masuk pembelajaran ada pertanyaan pemantik untuk meningkatkan semangat anak dalam belajar. Nah selain materi-materinya, nanti di pembelajaran interaktif ini juga ada kuisnya. Jadi anak-anak nanti nggak bosen ketika hanya ngikutin materi saja atau video saja kan biasanya bosen. Nah ini ada kuisnya. Coba kita lihat kuisnya. Ini ada petunjuknya, dibaca dulu. Oke, nah kita mulai. Nah, kuisnya seperti ini. Akseslah tombol di bawah ini untuk mengerjakan soal kuis. Mungkin Pak Sab bisa maju untuk coba menjawab ini. Ya, mungkin pertanyaan dasar ini tentang poli. Oh ya. Mau pilih yang mana? Ini ya, jadi kita ini. Oke. Nah, gerakan dasar untuk mulai permainan bola voli. Dengan servis, smash, passing, atau block. Waduh, ini kalau saya di olahraga kan nanti ya, mungkin servis kita coba ya, kita cek. Ya, Iya. jawaban benar. Gitu. Ya, Ini harusnya ada musiknya ini. tak muncul. Betul. Ya. Nah, ini bisa gantian anak yang lain. Silakan maju untuk jawab. Ini kotak yang mana? Seperti itu nanti bisa ya. Ini tadi sudah dijawab pasar. Mungkin kotak yang mana lagi? Pak, saya Silakan. silakan. Nah, dalam permainan bola voli gerakan blok dilakukan di area. Waduh, apa ini? Depannya. Coba aja, saya juga nggak paham di olahraga. Oh, ternyata Pak Sam hebat sekali di olahraga ya. Mungkin coachnya voli. Jadi Iya. bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bola Ya, voli. ternyata luar biasa nih Bapak Ibu. Masa sehebat ini kita tidak mau tertarik untuk menggunakan ya. Ini baru sekilas loh ya. Jadi kita akhiri Bu Ayu karena durasi ya. Kita
keluar dulu dari rumah pendidikan dan apa namanya setelah itu kita bincang-bincang lagi di forum webinar. Ya, kalau sini kan siluet kita nggak kelihatan mukanya. Kita matikan. Bagaimana cara mematikannya? Wahyu, ayo kita coba. Kita tarik dari atas, pencet tombol power di tampilan, kemudian klik matikan seperti tablet ya. Jangan disimpan, nggak usah disimpan ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih luar biasa paparan oleh Pak Sapana ya dan Ibu yang luar biasa cantik ya. Ibu Wahyu. Ya. Ibu Wahyu, terima kasih Iya. sebagai partisipan untuk praktek baiknya ya, mengoperasikan rumah pendidikan khususnya ruang murid ya, dengan dikombin dengan papan tulis digitalnya ya, yang tentunya saya rasa juga banyak Bapak Ibu guru yang sudah pirsa ya, sudah tahu tetapi mungkin belum optimal dalam penggunaannya ya. Setuju ya Pak Sabtono? Iya, karena Nah, apa ini Bapak apa Ibu namanya itu Ibu, apa ketika papan interaktif digitalnya datangnya kan mendekati liburan semester, sudah mengikuti tes kegiatan semester kemarin, jadi kan belum sempat mengaplikasikan dan ini masih di awal semester genap, tentunya apa namanya masih belum lah, banyak yang belum saya tanya ke teman-teman, makanya hari ini kami punya ide sedikit memperkenalkan apa PID ini karena ini memang untuk mendukung rumah pendidikan salah satunya dan sebenarnya masih ada banyak sekali fasilitas yang bisa kita dapatkan dari PID ini. Tapi setidaknya kita sebagai guru sudah memahami satu bagaimana cara menghidupkannya. Tadi sudah ya, masih ingat ya Bapak Ibu ya? Jadi tinggal pencet tombol power saja. Nah, itu sudah hidup. Kemudian kalau kita mau koneksikan dengan internet tentunya itu kita tarik dari atas wifi-nya kita konekkan seperti kita menggunakan perangkat handphone itu kalau kita mau koneksi dengan wifi kan tinggal dikonekkan seperti itu. Saya yakin semua bahwa itu sudah bisa, maka tidak kita ajarkan tadi. Kemudian bagaimana cara mematikan, jadi tidak langsung dicabut powernya atau dipencet tombol powernya, namun ada langkah-langkahnya ya seperti juga handphone ataupun tablet ataupun laptop. Jadi eh, kita tarik layar dari atas, kemudian tombol power yang ada di layar, kemudian matikan. Terus apalagi tadi? Memanfaatkan papan tulis digitalnya. Tadi papan tulisnya bisa satu, bisa ditulis satu orang, bisa ditulis banyak orang, kemudian bisa dibagi menjadi dua, diganti warna-warni background papan tulisnya tadi sudah diajarkan kita berbagi lah istilahnya mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang sudah ya kita saling mengingatkan saja kemudian bagi yang belum ini bisa menjadikan hal baru Bapak Ibu itu ya Ibu Evi. Ya, setuju sekali Bapak. Jadi yang bagi yang belum ini sekaligus sosialisasi di awal-awal sebelum pembelajaran lebih lanjut ya Bapak Ibu. Jadi istilahnya persiapan bagi kita ya karena memang tadi distribusinya juga mepet gitu nggih Bapak Ibu untuk KBM baru. Monggo Bapak Ibu masih ada waktu untuk mungkin bisa menanyakan hal-hal yang perlu ya untuk persiapan Bapak Ibu ke depannya atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kaitannya dengan rumah pendidikan ya. Boleh juga di ruang murid, ruang guru ya kaitannya dengan PMM atau EKIN dan sebagainya. Monggo saya bagi 2 termin ya Bapak Ibu sehingga nanti pas sebelum jam 3 kita sudah kelar. Nggih. Monggo termin pertama 2 penanya dulu disilakan. Kayaknya sudah jelas kayaknya Bu Evi. Kok kelihatannya udah jelas ini. Ya, sudah jelas karena simpel sekali materi kita kalau dalam J, memberikan materi nggak banyak-banyak, tetapi J, biar langsung praktek. bisa gitu loh Bapak Ibu. J, Jadi J. ini.
Oh ya, untuk Ya, ya. informasi Bapak Ibu, selain PID, ini nanti juga akan diberikan bantuan dari pemerintah itu laptop dan hard disk eksternal untuk yang eh, tipe zona satu, itu yang sudah ada internetnya, wilayah yang terjangkau internet dan ada listrik, itu kita dapatnya PID, kemudian laptop dan juga hard disk eksternal. Hard disk eksternal ini nanti terkoneksi dengan rumah pendidikan, ya rumah pendidikan di situ bisa bekerja secara offline itu nanti. Kemudian yang tipe 2 itu mungkin yang ada listrik tapi nggak terjangkau sinyal internet, nanti ada satelit juga diberikan gitu. Kemudian untuk yang tidak ada listrik, ya itu juga ada panel surya untuk menghidupkan ini. Jadi pemerintah luar biasa perhatiannya ke dunia pendidikan kita, Bapak Ibu. Ini tadi sepertinya ada Ini yang ada raise hand. pertanyaan Pak Evi. dari Bu Siti Iya, Fatimah tadi raise hand. Silakan iya. Bu Siti, monggo. Monggo Ibu engkang raise hand tadi ya, silakan bisa bertanya kepada Bapak narasumber. Monggo. Oh ya, sambil nunggu Bu Siti ya, Oke. saya mohon izin Bapak Ibu nanti untuk presensi, kami mohon izin ada 2 presensi Bapak Ibu dari FKP TKI yang mana nanti ada untuk sertifikatnya. Kemudian dari Pusdatin itu juga memberikan presensi yang mana nanti data Bapak Ibu akan direkam, sudah pernah mengikuti kegiatan ini dan ini tidak ada apa sertifikatnya. Namun isiannya ada banyak pertanyaan nanti Bapak Ibu yang dari Pusdati. Jadi mohon saya eh, ikutkan di sini sekaligus. Jadi ada satu kegiatan tapi mohon izin untuk 2 presensi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini senanti saya share di grup chat ini dan juga mungkin di grup yang sudah tergabung di grup WA. Nanti saya juga mohon maaf saya masukkan ke sana. Begitu untuk presensinya. Begitu. Tadi Ibu Sinten ya yang Bu Siti Fatimah tadi Pak. Ibu Siti. Nggih. Monggo Ibu Siti Silakan monggo Fatimah. Bu. Sambil menunggu Bu Siti Pak, kita ngobrol sedikit nih. Saya tertarik kaitannya dengan papan tadi Pak. Itu distribusinya setiap sekolah itu berapa unit Pak? Itu Pak. Kalau di Pusdatin. Ya, untuk tahap 1, Ibu, ya, setiap sekolah itu mendapatkan 1 unit Ibu, 1 unit PID. Di situ sebelumnya mengisikan data di Dapodik, di situ bersedia atau tidak, karena ada beberapa sekolah yang menolak gitu. Dan tentunya dengan berbagai alasan. Dan ini mayoritas itu menerima. Jadi semester kemarin itu di Dapodik mengisikan menerima eh PID gitu lah. Nanti terus ada nunggu prosesnya di situ. Setelah proses datang terkirim, kita juga tidak diperkenankan untuk membuka sendiri, Ibu. Karena ini kan perangkatnya besar sekali. Jadi nunggu teknisi sampai dengan siap digunakan dan nanti ada tryout singkat oleh teknisi ke kita pengguna. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana cara mematikan, cara menghidupkan, cuma itu aja trik singkatnya karena beliau kan teknisi, bukan dari penggunaan ini. Dan ini bersinergi dengan rumah pendidikan. Jadi apa namanya untuk kegiatan ini itu dari PID nyambung dengan rumah pendidikan dan tadi juga sudah dipraktekkan, sangat klop sekali ya Bapak Ibu, jadi sangat menyenangkan sekali. Dan ini ketika kita coba praktekkan dengan anak-anak itu animonya luar biasa, menyenangkan gitu. Apalagi nanti digabungkan dengan AI, pakai Gemini, pakai Storybook gitu, wah menyenangkan sekali. Game-game edukasi itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan menggunakan PID ini. Jadi eh, pola pengajaran kita nanti akan lebih mudah dan di situ materi sudah ada, kita tinggal nyetel gitu aja
videonya, YouTube-nya, anak-anak mendengarkan. Setelah itu kita bikin interaktifnya, jadi anak-anak tidak bosan, kita juga lebih lebih enak, lebih ringan gitu. Begitu Ibu Evi, ada lagi? Ya, terima kasih Pak informasinya ini mungkin bagi Bapak Ibu yang baru apa gabungnya tadi agak terlambat ya. Memang info ya kaitannya dengan ini pemberian paket untuk teknologi ya digital untuk anak-anak belajar memang sesuai dengan tadi ya permintaan data ya dari operator sekolahnya gitu ya. Bahkan tadi diinfokan ada yang mungkin mau atau tidak mau ya, itu ada alasan tertentu. Terima kasih sekali wawasannya Pak Sabtono yang luar biasa hari ini. Monggo Bu Fatimah tadi nggak jadi. Sudah jelas mungkin Pak tadi keliru mungkin resenya. Ya, ini saya apa namanya Absennya nggih mengirimkan Pak link. nggih. Ya, Oh ini nggih. presensi yang dari Pusdatin ini dari Oh ini Kementerian. yang Pusdatin ya. Iya, yang dari Pusdatin. Nanti mohon Bapak Ibu bisa mengisi, tapi memang agak banyak. Mohon sabar isinya, dan ini untuk kebutuhan pemetaan dari Pusdatin kepada para pendidik yang ada di Indonesia. Jadi eh, mau menjajaki seberapa kita sudah mendalami, memahami, dan tadi berefek tidak dari webinar kali ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Ini mohon maaf ya Oke Ibu Bapak Evi, Ibu saya bisa menginfokan J. suaranya agak bideng ini, saya flu, Iya Pak, saya kurang semoga sehat. segera lekas sehat kembali J, Bapak Ibu Pak Sabtono. Terima kasih. Memang kurang enak badan ya. Jadi monggo Iya, Bapak Ibu, sekali lagi saya tawarkan, mumpung ini ada sisa waktu sedikit, ada yang bertanya Bapak Ibu karena tadi paparannya agak maju nggih Pak nggih. iya, jadi maju tadi, Nggih, lumayan nggih, panjang ini tadi. nggih. Monggo, masih Iya. ada beberapa menit ini Bapak Ibu sebelum kita tutup acara hari ini. Ternyata sudah jelas semua nih Pak. Ini ada Ibu Rina, Oh Ibu iya, Bu. Rina. Ibu Rina, monggo Bu. Silakan Bu. Di unmute. Oh, yes. Selamat siang. Selamat Iya, siang Ibu. selamat siang Yes, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya Waalaikumsalam. hampir sama dengan penanya yang tadi, tapi alhamdulillah di tempat kami sudah mendapatkan, tapi dengan jumlah satu, satu. Tapi kami itu sekolahnya kan sekolah besar, Bapak. Mungkin pertanyaan saya, apakah untuk sekolah besar kami dengan jumlah rombel itu kan 60 rombel, dengan jumlah siswa 2.000 lebih. Jadi sementara ini kan belum dimanfaatkan untuk pembelajaran, karena kalau eh, mau digunakan kan masih pembagiannya masih agak kurang. Jadi mohon info mawon, apakah nanti akan ada penambahan untuk sekolah-sekolah besar seperti sekolah kami misalnya. Begitu Bapak. Iya, iya, Terima iya. kasih. Jadi, Ibu, untuk kebijakan seperti itu bukan di ranah kami, tapi kami mencoba membantu menjawab, Ibu. G. Kemarin kami dapat bocoran bahwa tahap satu kemarin itu seperti ini. Tahap satu Pak PID dulu semua. Setelah itu ada tambahan laptop dan hard disk eksternal. Nanti insya Allah di tahun berikutnya akan ada penambahan PID lagi. Jadi seperti itu Ibu. Jadi dan PID ini sebenarnya bisa dibeli sendiri oleh sekolah. Jadi di luar bantuan dari pemerintah. Tapi memang harganya cukup fantastis Ibu. Harganya kalau yang 75 inch seperti ini sepertinya kisaran hampir 40-an juta, kayaknya 30-40 juta. Itu. Jadi bisa itu dibeli di luar kalau misalkan menghendaki segera memiliki lebih, tapi setidaknya untuk Bapak Ibu, kalau di tempat kami atau di beberapa sekolah yang sudah itu memang untuk memanfaatkan PID ini kita letakkan di satu ruang khusus, dan nanti Bapak Ibu yang ingin menggunakan bisa daftar di situ, kemudian eh, apa menggunakan sesuai dengan jadwal penggunaan. Jadi seperti itu sementara.
ya mau gimana lagi, apalagi muridnya sampai 2.000 nggih. Tempat kami 550 aja, itu aja juga karena animonya teman-teman ini tinggi, jadi kadang ya kita gilir aja lah jadwalnya siapa yang lebih urgen dulu gitu. Tapi kami cukup salut, senang dengan Bapak Ibu kami yang ada di SMA Negeri 27 Surakarta, karena meskipun usianya misalkan kayak saya gitu kan biasanya sudah agak expired di teknologi, tetapi semangatnya udah semangat ini mengalahkan semuanya. Jadi eh, langsung di kita ajari, kita belajar bareng gitu bisa. Terus kadang minta diulang-ulang gitu. Akhirnya saya bikin video di TikTok itu cara menghidupkan, cara mematikan gitu. Baru berapa video sih. Tapi nanti kalau Bapak Ibu misalkan pengen lihat, kalau tadi belum sempat memahami di satu sisi bagian apa, bisa lah kunjungi TikTok saya juga boleh di Sabtono 300 kalau nggak salah namanya. Nah, ini nanti silahkan panjenengan bisa lihat sedikit, tapi baru sedikit video yang bisa kita buat karena kebetulan juga banyak sekali agenda yang kita lakukan di sekolah, jadi belum sempat bikin video-video tentang pemanfaatan IFP ini, Bu. Oke, jadi penjelasannya, meskipun bukan ranah kami sedikit mendapatkan bocoran bahwa insya Allah nanti ada tahap berikutnya begitu Ibu. Tetapi perbandingannya berapa, apakah berdasarkan jumlah murid atau apa, kami kurang memahami di situ. Yang jelas kemarin baru tahap 1, semua sekolah mendapatkan bagi yang mau. Kalau yang tidak, berarti tidak diberikan begitu. Begitu Ibu. Oh, Ibu Rina masih mute ini. Monggo Bu Rina sampun nggih kaitannya dengan pertanyaan ini. Mungkin yang lain masih ada Bapak Ibu? Sampun nggih Pak Saptana kelihatannya Oh, sudah sudah cukup jelas Bapak nggih. Ibu. Nggih. Alhamdulillah nggih. Oke, Pak Saptana, ini bisa langsung saja untuk kegiatan akhir sesi ini, Bapak bisa closing statement kaitannya dengan pemanfaatan rumah pendidikan ya, untuk banyak fitur serta alat ya, teknologi dari pemerintah yang diberikan ya, PID ya, papan tulis digital untuk kemanfaatan yang lebih luas lagi untuk anak-anak. Monggo Ya. Pak, silakan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Bu Evi yang sudah setia dari awal sampai akhir ini ya Bu Evi ya. Di sini closing statement saya itu selaras dengan apa forum FKPTKI, yang mana kita memang ajang berbagi apapun itu, berapapun itu, seperti apapun itu, ilmu yang hanya mungkin sedikit yang bisa kita tularkan. Kalau memang itu bisa kita tularkan ke teman-teman, itu alangkah baiknya kita bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Dan semangat Bapak Ibu, kegiatan kita semoga menjadi lahan ladang ibadah untuk kita semua. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih sekali lagi luar biasa Pak Saptana dan Bu guru cantik Bu Wit ya Pak. Wahyu Nah, yang ada di dekat saya. Ya, salam. Luar biasa Ibu, begitu luar biasa praktek baik yang Ibu tularkan. Tentunya ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua, khususnya para pendidik ya, untuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada murid-murid kita, kaitannya dengan pemanfaatan rumah pendidikan dan juga fitur-fiturnya ya. Bapak Ibu guru yang lain tentunya juga tidak kalah, nanti mungkin punya praktek baik yang bisa ditularkan di sini juga, Pak Saptana, karena kita memang betul sekali. tujuannya adalah memberikan manfaatan untuk semuanya, untuk kualitas pendidikan anak-anak bangsa. Jadi Bapak Ibu, kegiatan hari ini kita cukupkan untuk paparan materinya. Monggo kami persilakan ke pembawa acara kembali. Monggo. Terima kasih Bu Evi. Bapak Ibu, mohon jangan meninggalkan Zoom ini sebentar, nggih. Ini akan kami share untuk presensi. Kebetulan ini ada kendala ini di teknis
Pak Agus Marianto minta tolong. Pak Agus. Untuk presensi yang kalau yang tadi kan untuk Pusdatin nggih Bapak Ibu yang dari Bapak Sabtono. Nah, untuk presensi yang untuk kegiatan ini yang dari FKP TKI ini sudah kami bagikan di kolom komentar. Monggo Bapak Ibu bisa langsung untuk menuju ke kolom presensi sebelum meninggalkan Zoom pada sore hari ini. Sudah muncul ya Bu Evi di kolom komentar? Sudah Pak, jelas J sampun. iya. Monggo Bapak Ibu yang lain diisikan J sebelum meninggalkan ruang webinar ini. Dengan berakhirnya materi dari Bapak Sabtono dan tim, kami Forum Komunikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indonesia mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi dalam webinar pada sore hari ini. Kami mohon maaf jika mana dalam pelayanan kami kurang memuaskan, ada kekurangan, ada kesalahan, ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jumpa lagi dalam webinar kami yang selanjutnya di bulan Februari nanti insya Allah. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber yang hebat tadi bermanfaat dan semoga membawa dunia pendidikan lebih maju lagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sabtono, matur nuwun pada Dinas Waalaikumsalam. Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. Terima kasih pada Ibu Wakil Bupati, terima kasih pada Kemenak Kabupaten Kudus. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jumpa lagi di webinar selanjutnya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.